Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara kita Inilah Berita ya. Di acara ini kita merangkum berita-berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Ya, pertama kita menyoroti tentang mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini ya, yang kemarin menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak Town Square atau Citos begitu ya. Wah, ini udah kayak 212 aja ya, pakai reuni-reunian segala. Nah, yang menarik dalam acara ini Ahok sempat 2 kali menyinggung soal sosok yang pinter ngomong begitu katanya. Waduh, siapa ya maksudnya sosok pinter ngomong itu ya? Ya, ini dimulai dari pembawa acara yang menanyakan begitu ya kepada Ahok tentang apakah Ahok ini sempat melihat sumur resapan begitu ya. Dan ini jawaban Ahok. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara yang ke arah politik. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Waduh, ini katanya nggak ngomong politik, itu mah ngomong politik Pak, ngomong juga ujung-ujungnya kan ya. Dan selain itu ucap Ahok kemudian kembali menyinggung ya seseorang yang pintar ngomong. Ia menilai seseorang yang pintar berbicara itu kini dianggap hebat begitu ya. Jadi 2 kali lah disinggung. Dikatakan, dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya ya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan, Tuhan kemarin saya masih menjadi gubernur. Ini saya sudah turun, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan, kata dia. Tentu saja komentar itu langsung disambut dengan sorakan ya para pengunjung yang ada di Citos kemarin, para relawan ya. Dan ini nggak dijelaskan memang siapa sosok yang dimaksud dengan pinter ngomong itu ya. Tapi kira-kira tahu lah, ini kan tahun politik ya, kita kira-kira tahu siapa yang dimaksud. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pinter ngomong begitu ya, sebenarnya Ahok juga pinter ngomong ya. Dulu kan juga pernah ngomong juga ini kalau Pertamina ini dengan merem aja gitu bakal untung katanya ya. Nah, ini juga telah disinggung juga dalam kesempatan kemarin. Ahok mengatakan mengaku sering disalahkan dengan kenaikan harga BBM. Padahal Ahok hanyalah orang kelima di Pertamina, bukan sosok utama di Pertamina. Disebutkan oleh Ahok bahwa masih ada yang pertama adalah Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, Dirut Pertamina, baru kemudian Ahok begitu ya, sehingga Ahok tidak bisa membuat keputusan ya, karena ini memang hanya orang kelima. Saya boleh sampaikan ya, banyak orang yang pikir naiknya BBM, turunnya BBM salahnya Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah. Tapi memang faktanya kita itu terlalu takut untuk subsidi langsung ke rakyat. Begitu kata Ahok ya. Selain itu pada kesempatan yang sama Ahok juga mengomentari ya kinerja PJ Heru Budi ya. Menurut Ahok Heru Budi ini adalah sosok yang bisa bekerja dengan baik. Saya kira kalau Pak Heru dia memang pasti bisa kerja ya. Karena dulu kan waktu kita mulai membereskan membereskan waduk fluid. Beliau waktu itu di Kota Administrasi Jakarta Utara. Jadi menurut Ahok ini sudah terbukti ya kinerja dari Heru Budi ini dalam membereskan waduk fluid. Selain itu pada acara reuni kemarin juga dihadiri oleh staf khusus Presiden Joko Widodo, Dias Hendro Priyono. Ya, dalam kesempatan itu Dias mengatakan agar para relawan ini tidak mencampur adukan antara agama dan politik. Wah, ini maksudnya siapa ya? Jangan-jangan maksudnya Ade Armando ya? Ya, karena kan dalam kesempatan itu saya lihat di foto-fotonya Ade Armando juga hadir. Ada juga Habib Kribo begitu ya. Namun entah ini maksudnya apa, yang jelas di sini para perwakilan relawan mengucapkan ikrar kebangsaan menolak digunakannya isu identitas dan agama untuk kepentingan politik ya. Mereka menyatakan tidak akan terprovokasi untuk memecah belah kebangsaan Indonesia. Padahal hal ini diucapkan tak lama setelah video viral Ade Armando ya yang mengatakan agar orang Kristen bersatu begitu untuk tidak memilih Anies. Loh, ini kok yang membawa atau mencampur adukan politik dan agama itu siapa? Padahal Ade Armandonya juga ada di atas panggung loh saat itu, tapi kayaknya nggak kerasa ya. Dan yang terakhir di acara itu
Ahok juga mengucapkan terima kasih kepada para relawan. Saya pikir itu bukan sebuah kekalahan 5 tahun Tuhan izinkan kasih orang yang pinter ngomong untuk coba kerja. Kalau saya menang, nanti yang pinter ngomong disangka hebat. Itu lebih berbahaya untuk 2024, kata Ahok. Waduh, pedes juga nih ya komentar Ahok. Berita kedua kita menyoroti Presiden Jokowi ini ya yang memaparkan kriteria Capres dan Cawapres 2024. Menurut Presiden Jokowi, Capres mendatang itu dibutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro begitu ya, yang menguasai lapangan, yang tahu tentang data begitu katanya ya. Mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. Dan harus mampu bekerja lebih detail, menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan. Itu kata Jokowi ya. Hal ini diperlukan karena Jokowi menekankan perekonomian di Indonesia ini akan terus memburuk begitu ya di tahun 2023. Sementara itu kalau kita lihat ya sebenarnya ini kali kedua Presiden Jokowi berkomentar tentang Capres 2024. Sebelumnya pada HUT ke-58 Partai Golkar di Kemayoran, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tidak keliru dalam menentukan Capres dan Cawapres 2024. Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Kemudian Presiden Jokowi juga kembali menekankan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia pada tahun 2023 mendatang ini akan semakin suram ya. Ini beberapa menteri Jokowi juga memberikan komentar senada ya. Namun tentu saja publik berharap meskipun kondisi ekonomi suram, pemilu jangan ditunda loh ya Pak. Berita ketiga yang kita soroti di Inilah Berita kali ini tentang ijazah palsu Presiden Jokowi ya. Dugaan ijazah palsu tersebut sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Bambang Tri sudah dicabut di pengadilan ya. Tapi baru-baru ini Ketua KPU memberi atau menegaskan ya bahwa ijazah Presiden Jokowi yang digunakan pada pemilu 2019 adalah sah dan asli begitu ya. Ini saya kutip dari oposisicerdas.com ya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa ijazah yang digunakan Presiden Jokowi itu asli dan sah karena pihak KPU sudah membuktikan begitu ya dengan cara mengverifikasinya, yaitu mengklarifikasi ke sekolah dan universitas tempat ijazah tersebut dikeluarkan. Jadi itulah kemudian KPU memastikan bahwa ijazah itu asli. Jadi cara memverifikasinya itu dengan mendatangi sekolahnya begitu ya. Tapi tidak dijelaskan di berita ini bahwa KPU melihat aslinya begitu ya, memverifikasinya, karena itu kan yang ditanyakan oleh publik ya, rame ini aslinya ijazah ini mana ya, karena selama ini yang beredar fotonya adalah fotokopian ya, kan publik ingin tahu aslinya di mana, tapi KPU ini tidak menjelaskan ya di kesempatan ini ya Hasyim Asy'ari apakah sempat memverifikasi melihat aslinya ijazah tersebut. Berita selanjutnya, berita keempat di Inilah Berita, ini sebenarnya bukan berita penting sih ya, tapi ya kita masukkan saja ya, karena tampaknya berita yang mungkin bagi sebagian orang nggak penting ini dianggap sangat penting oleh pihak polisian, karena ini sampai ada 2 institusi ya, yaitu Kapolda Jawa Timur dan Kapolresta Surabaya yang mengusut kasus ini. Ya, saya bicara tentang kasus kebaya merah. Nah, ini pasti sudah banyak yang tanya linknya mana, spill linknya dong begitu ya. Ya, soal kebaya merah ini, video porno kebaya merah ini kan sempat viral di Twitter begitu ya. Dan ini akhirnya polisi gercep begitu ya, diusut sehingga terkuaklah begitu ya bahwa video tersebut ini dibuat di kawasan Gubeng, Surabaya. Saya tahu kawasan ini karena kampus saya dekat Gubeng gitu ya. Itu ada hotel tua di sana ya. Tapi nggak dijelaskan di sini di hotel mana. Yang jelas ini di hotel di kawasan Gubeng begitu ya. Di lantai 17 lantainya. Tapi nggak diketahui siapa yang memesan, identitas pelakunya belum terkuak. Baru terkuak bahwa ini
direkam di hotel tersebut, kemudian di lantai 17. Nggak disebutkan yang nyewa kamar itu siapa, belum, tunggu sabar ya, begitu ya. Namun yang menarik di sini nih sampai ada dua institusi, ada Polda Jawa Timur, ada Polresta Surabaya yang sama-sama mengusut, jadi gantian sampai dari Polda Jabar dulu begitu ya, mengusut atau mendalami, kemudian setelah Polda Jabar anggotanya sudah pulang, baru dari Polresta Surabaya naik. Wah, ini tentu saja mengundang komentar banyak dari netizen. Anehnya ini bukannya diapresiasi, malah banyak yang sarkas begitu ya, mengatakan ini giliran video porno saja gercep begitu ya, giliran konsorsium 303 kicep begitu katanya. Ya ini serba salah memang polisi itu ya, gercep salah, nggak gercep juga salah ya kan. Makanya sebaiknya pihak kepolisian ini gercepnya di semua kasus dong, jangan tebang pilih. Nah, kita sampai ke berita kelima ini ya. Kita membahas tentang Anies Baswedan yang lekat dengan sebutan sebagai bapak politik identitas, begitu kata Denny Siregar dan kawan-kawan ya, dan selalu dikaitkan dengan isu intoleran begitu ya. Nah, pada Anies Baswedan akhirnya mengomentari atau menanggapi ya tudingan bahwa dirinya intoleran begitu. Anies malah balik bertanya ya, bisakah tunjukkan bukti bahwa dirinya intoleran begitu? Karena kalau tidak bisa ditunjukkan buktinya, maka tuduhan tersebut akan batal demi akal sehat, kata Anies. Anies mengatakan agar tidak menilai seseorang dari persepsi, melainkan dari kenyataan. Menurut Anies, riwayat hidupnya sebagai gubernur ya, menjabat selama 5 tahun sudah jelas begitu ya. Saya sudah bekerja di Jakarta 5 tahun. Apakah 5 tahun di Jakarta intoleran? Apakah 5 tahun di Jakarta diskriminatif? Apakah 5 tahun di Jakarta menimbulkan kebijakan yang tidak bersahabat kepada siapapun? Nah, ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan itu? Ya, kalau ada yang punya buktinya bahwa Anies intoleran, silakan tulis di komen ya. Tapi jangan disebut lagi ayat mayat dan apa itu biasanya. Karena itu kan bukan kebijakan Anies ya. Kalau lagian itu kasus ayat dan mayat itu kan sudah sempat diklarifikasi juga ya, bahwa sebenarnya itu salah paham, tidak seperti itu. Kenyataan yang terjadi lebih disebabkan karena pihak keluarga saat itu menginginkan segera dimakamkan sementara kondisi hujan sehingga tidak sempat disolatkan di musola begitu katanya ya. Tapi itu terlalu sempit lah kalau gara-gara ada satu kasus kemudian Anies Baswedan dikatakan intoleran ya. Ini kesempatan ini mungkin bagi yang punya buktinya bisa ditulis sini ya di komen. Berita yang terakhir ini, berita ke-6, kita menyoroti tentang perang bintang ya di Polri. Ini memang rame. Episode yang terakhir ini, mungkin bukan terakhir, yang terkini begitu maksudnya. Ini ada tentang Ismail Bolong yang langsung menjadi viral ya, ketika dalam persidangan Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan berlangsung bulan ini. Ismail mengaku telah menyetor uang tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto. Menurut pengakuannya dalam video ya, Ismail Bolong ini mengatakan mendapat keuntungan dari hasil pengepulan dan penjualan tambang batu bara ilegal. Dia menerima keuntungan sebesar 5-10 miliar setiap bulannya terhitung sejak Juli 2010 hingga November 2021. Aduh, 5 miliar selama setiap bulan, 5 miliar setiap bulan selama 11 tahun. Ini kalkulatornya gimana ya? Ngitungnya ada berapa duit ya? Kemudian Ismail juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto. Koordinasi itu disinyalir membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan Ismail dan perusahaan tambang batubara agar tidak tersentuh hukum. Nah, itu tentu saja pengakuan ini langsung viral videonya dan membuat heboh. Namun yang menarik, ternyata Ismail Bolong mencabut pengakuan tersebut ya, mengatakan bahwa pengakuan tersebut itu ada dalam tekanan ya, dia lakukan dalam tekanan dari Hendra Kurniawan begitu, karena yang dipaksa dia mengaku seperti itu. Nah, bantahan tersebut dia rekam dalam video yang mengatakan, nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenankan saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar dan saya
tidak benar apa memberi uang? Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Gitu ya kata Ismail Bolong dalam video selama 1 menit 45 detik. Namun kalau kita lihat video pengakuan tersebut ya, terkesan Ismail Bolong ini seperti ada pihak lain dalam ruangan tersebut ya, karena terdengar suara-suara orang lain yang seperti mengarahkan Ismail Bolong. Nah ini kalau kalian percaya nggak ini? Yang mana yang dipercaya, pengakuan pertama atau pengakuan bahwa dia sebenarnya ditekan untuk memberikan pengakuan yang pertama tersebut? Nah ini yang mana sebenarnya? Apakah Ismail Bolong ini ditekan untuk mengaku ditekan gitu, bingung juga ya. Tapi yang pasti ya, di Polri ini sudah terang benderang terlihat jelas bahwa tengah ada perang bintang begitu ya. Dan ini sudah diakui oleh Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan bahwa membenarkan adanya perang bintang di tubuh Polri, di mana para jenderal atau berpangkat bintang saling buka kartu truf begitu ya. Masing-masing sudah benar-benar perang deh, ini Star Wars kata orang ya. Mulai dari kasus Teddy Sambo awalnya pastinya, kemudian ada Teddy Minahasa, dan sekarang ini Ismail Bolong. Kita publik hanya menyaksikan ini ya. Sementara Mahfud MD mengatakan akan menggait KPK ya untuk mengusut kasus ini. Ya itulah tadi, inilah berita, rangkumannya sudah disaksikan ya, yang viral selama hari ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel inilah.com, banyak acaranya ya, ada inilah berita, inilah podcast begitu ya, inilah perspektif, ya. Ada inilah Sarita juga ya. Jadi pantengin terus nih YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen tentunya. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.